Halo sahabat Yuki Water Treatment, ketemu lagi dengan saya dalam vlog Yuki Water Treatment yang dapat Anda tonton atau saksikan di channel YouTube Yuki Water Treatment. Kali ini saya akan membahas tentang Enfresh Fortec Insight, yaitu filter air rumah residential, bisa di apartemen, bisa juga untuk sektor industrial yang berasal dari USA tentunya, dengan menggunakan teknologi Fortec sebagai filtrasinya. Saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih EVI. EVI merupakan kepanjangan dari Enfresh Fortec Insight, di mana menggunakan sistem filtrasi sand filter dan Fortec sebagai penyaringnya. Berbeda dengan filter yang lainnya, EVI menggunakan Fortec sebagai penyaringnya sehingga bisa dengan mudah dan efisien serta efektif menyaring air Anda dari partikel kasar, kimia dan lain-lainnya. Kenapa sih Fortec itu lebih bagus dari yang filter lainnya? Kalau saya sih nggak mau bilang lebih bagus atau lebih baik, tapi bagi kami Fortec adalah yang terbaik dalam sistem dan teknologi untuk filtrasi. Bedanya apa? Nah, pasti udah nggak awam lagi dong dengan yang namanya strainer yang sering Anda jumpai pada filter air pada umumnya. Nah, strainer ini digunakan saat air sudah lewat dengan media, si medianya sudah menyerap kandungan besi, mangan kapurnya, lalu masuk ke si strainer untuk difilter dari partikel kasarnya. Oke, kalau si strainernya aja sebesar ini, tabungan kira-kira 10 inci, bagaimana cara kerja filter Anda? Pasti ngantri dong. Pasti semuanya rebutan untuk masuk sehingga mudah sekali tersumbat. Yang kedua air tidak maksimal. Oke, saya mau kasih unjuk yang namanya Fortec itu apa sih? Fortec itu ini. Nah, saya di sini bawa daminya EVI, kita crop dalamnya EVI seperti apa? Seperti ini EVI. Bahan luarnya dari polyethylene propylen yang food grade. Dan kalau ada yang nanya bedanya sama yang apa, yang lain juga sama. Oh, yang lain tuh dari PVC. Anda bisa googling tuh PVC itu apa dan polyethylene propylen itu apa. Jadi polyethylene propylen itu plastik jenis PP. Dia kalau diklasifikasi nomor 5 kayak alat minum Anda, food grade, dan kalau kena sinar matahari dia bebas dari bisphenol A. Bisphenol A itu zat yang bisa merangsang atau sebagai pemicu kanker karsiogenik seperti itu. Nah, yang pertama dari bahannya aja udah aman banget nih, mau kena sinar matahari, sinar UV dari matahari nggak akan menghasilkan bisphenol A dalam air Anda, sehingga ketika dia dialirkan dan didistribusikan ke seluruh rumah, even di keran, di kamar mandi, di kitchen, airnya nggak ada mengandung radiasi bisphenol A atau residunya seperti itu. Yang kedua yang aku mau kasih tahu tadi Fortec-nya. Sistem Fortec-nya seperti ini. Nah, ini yang kita ambil contoh tuh EVI tipe 154 dengan diameter 10 inci. Oke, diameter 10 inci, filternya sebesar apa? Sebesar tabungan full. Lihat, ini dia filternya. Ini yang dinamakan Fortec. Plate-nya, piringannya sebesar diameternya. Bayangkan saja jika air masuk ke sini, ke dalam tabung EVI, akan difilter seluruhnya masuk tanpa rebutan, tanpa tersumbat. Itulah bedanya, salah satu perbedaan EVI dengan filter lain yang menggunakan strainer. Bayangkan kalau EVI menggunakan strainer. Nah, teman-teman semua, sahabat Yuki Water Treatment bisa bayangkan kan, di sini kumpul media yang sudah menyerap besi, mangan, kapur. Habis itu mau disaring lagi ke partikel kasarnya melalui strainer, rebutan. Pertama, penyaringan nggak sempurna, nggak efektif. Keduanya tidak maksimal karena apa? Air bersihnya rebutan masuk ke dalam strainer, sehingga strainernya cepat mampet, cepat ganti nantinya. Sedangkan EVI, Enfresh Fortec Insight, yang ada Fortec Insight di dalamnya, ini permanen, bisa menahan hingga tekanan 3000 kg atau 3 ton. Jadi ini kuat banget. Garansinya 5 tahun. Garansi 5 tahun apa sih? Garansi all tabungnya. Oke, pertama bahannya aman, kedua Fortec-nya melindungi Anda dari kandungan
kimia fisika dengan filter yang aman, sangat kuat dan maksimal. Nah, bedanya itu dia. Boleh dilihat dan dicek. Oke, kedua saat backwash. Nah, backwash itu berarti proses kuras atau membuang kotoran setiap minggu atau bisa 2-3 hari sekali. Prosesnya adalah air akan diputar balik untuk membuang kotoran. Lewat ini juga kok, lewat bayangkan kalau pakai strainer lama, cepat mampet juga. Air yang kebuang bisa banyak, waktunya banyak. Oke, kalau pakai Vortex karena dia sebesar tube, sebesar tabung diameternya, semua air akan terhempas. Nah, terhempas ke sini puting beliung. Nanti di dalamnya media pun akan terangkat. Jadi medianya bersih, vortexnya bersih, air jadi kotorannya bersih semua. Jadi kita ibaratkan kalau backwash tuh kalau kita mau bikin teh tubruk pakai saringan. Nah, backwash itu kita harus buang kotoran si teh tubruknya biar filternya, biar saringannya bisa menghasilkan teh lagi. Kalau penuh si teh tubruknya kita nggak buang, percuma. Teh yang berhasil tehnya kecil, airnya seperti mampet dan lain-lain. Oke, bedanya di situ, tapi manfaatnya banyak. Pertama, bahannya aman, kesehatan. Kedua, backwashnya lebih cepat. Yang ketiga, air yang dihasilkan lebih bersih. Yang keempat, FV ini warnanya gelap dan tabungnya lebih tebal ketimbang tabung yang lain lah. Dan seperti itu, akibatnya kita bebas lumut di dalamnya. Oke, kenapa sih harus bebas lumut? Lumut itu mengganggu, pertama mengganggu kesehatan kalau si partikelnya sering masuk ke dalam tubuh, bisa masuk dalam cuci piring dan lain-lain. Kedua, si lumut itu bisa mempengaruhi filter yang tadi saya bilang. Kalau lumut terempel di sini gimana? Rusak. Yang ada diganti terus, yang ada mengganggu kegiatan sehari-hari Anda yang tadinya butuh air cepat buat mandi, butuh air banyak, mau cuci mobil, butuh air banyak, mau nyuci dan lain-lain, tapi kesumbat nih, cuman gara-gara filternya nggak maksimal, seperti itu. Nah, selanjutnya yang mau kita sampaikan adalah prosedur dari Yuki Water Treatment. Kita ada prosedur yang namanya survei. Job desk-nya adalah Yuki akan mengirimkan surveyor atau orang yang ahli di bidangnya ke rumah Anda, ke tempat Anda untuk melakukan 2 job desk. Yang pertama adalah mengambil sampel air yang akan kita uji di laboratorium Yuki Water Treatment dengan menguji kandungan fisika dan kimianya. Yang kedua adalah kita akan survei secara langsung instalasi rumah Anda, mulai dari pipa, pompa, sumbernya apakah air dari PDAM, air sumur, atau dari RWTP. Setelah itu kita survei juga tekanannya, mulai dari pompanya, tekanan aliran flow rate-nya, flow airnya seperti apa, untuk menentukan yang pertama, apakah yang digunakan ini sudah tepat untuk lokasinya, filternya di mana, apakah before after torrent, apakah bisa di meteran, apakah perlu tambahan pompa karena tekanan kurang, dan untuk menentukan kapasitasnya. Kita ada kapasitas Yuki mulai dari 1000 hingga buat yang rumah 3000. Kalau yang buat industri kita bisa custom hingga yang diminati seperti itu. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya bedanya Yuki Water Treatment yang lain, kita ada 2 macam sistem backwash. Ada yang manual backwash, seperti ini kepalanya. Ada yang automatic backwash. Bedanya apa sih? Oke, aku akan jelaskan untuk maintenance EV. Maintenance EV itu ada 3 tahap. Yang pertama ada backwash atau kuras, buang kotoran supaya filternya bisa bekerja continuously, bekerja dengan senantiasa menghasilkan air yang bagus setiap harinya. Oke, harus dibuang kotorannya, harus di backwash. Media filternya nantinya akan bersih dengan pencucian. Yang kedua ada service. Service itu dilakukan regenerasi atau aktivasi medianya. Media ibu atau bapak akan kita bersihkan, filternya akan kita cek supaya medianya aktif lagi. Kalau analoginya adalah kayak ibu nyuci pakai spons. Kalau sponsnya cuci piring, sponsnya udah kotor, sudah menyerap minyak, sudah menyerap bumbu-bumbu atau kotoran-kotoran dari piring, sponsnya ibu kan harus dicuci kembali, diperas supaya dia kosong, supaya bisa menyerap si kandungan besi mangan lagi. Nah, itulah gunanya si service untuk regenerasi. Nantinya kita aktivasi medianya. Itu bisa 2-3 bulan sekali. Nantinya bisa dengan
kunjungan dan penjadwalan dari customer service UKI Water Treatment. Nah, yang ketiga adalah penggantian media. Kenapa penggantian media dilakukan dan kenapa harus dilakukan? Karena media sendiri itu yang berperan aktif, yang berperan untuk mengabsorb, meminimalisir, menyerap, dan mengurangi kandungan kimia dan fisika pada air Anda. Seperti misalnya fungsi dari carbon filter untuk menyerap kaporit pada air pump, untuk menyerap bau, warna, menyerap racun, karena si karbon itu terkenal banget untuk menyerap racun. Nah, kalau si karbonnya itu kayak sponsnya tadi udah agak penuh, harus kita peras, harus kita aktifasi kembali, harus kita servis. Nah, untuk itulah dilakukan servis. Yang kedua, kalau karbonnya sudah jenuh, sudah tidak bisa menyerap lagi, biasanya 1-3 tahun harus kita ganti. Nah, kenapa diganti? Untuk senantiasa, sekali lagi, supaya air yang dihasilkan senantiasa bersih sesuai dengan standar air bersih. Makanya media perlu diganti. Seperti itu. Oke, dan media bisa diganti melalui customer service kita, bisa dihubungi, dan biasanya sih kita reminding setelah beberapa lama oleh customer service kita agar dilakukan penggantian spare part atau penggantian media. Tentunya bisa dihubungi untuk dicek dulu, atau biasanya bisa langsung customer service kita yang menawarkan seperti itu. Jadi EV and Fresh Water Insight merupakan filter air kami yang bisa digunakan untuk sektor residential, apartemen, rumah, dan juga industrial seperti kafe, food and beverage, manufaktur, hospital, kantor, bahkan seperti itu. Nah, yang kedua, maintenance yang by clock. Kalau tadi kan yang manual itu bedanya apa sih sama yang si clock tadi? Yang manual tuh kalau saat servis, ibu bapak melakukan namanya report sendiri. Nah, ini kepalanya di sini nanti ada keterangan tuh kayak bepos, servis. Kalau servis dia berarti sedang melakukan penyaringan. Ada yang flush atau rinse, ada itu dibilas. Jadi cara melakukannya yang saya akan cuma memperhatikan simpelnya aja, yaitu putar kepala ke arah bepos sekitar 10-15 menit sampai air yang dibuang jernih. Terus di face rinse atau dibilas medianya, habis itu ke arah servis lagi, jadinya sudah siap melakukan filtrasi kembali. Nah, cuman itu perlu yang namanya keteladanan, perlu ketekunan dan kedisiplinan, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau bapak ibu sekalian bikin teh tuh bro, kalau saringannya nggak dibuang tehnya, maka sisa saringan tehnya itu nggak akan bisa nyaring tehnya. Sama dengan filter, kalau udah numpuk medianya, numpuk kotorannya, itu nanti nggak maksimum dan nggak efektif. Maka dari itu perlu kedisiplinan, keteladanan, dan jadwal yang benar untuk membepos, menumpuk kotoran si EV tadi. Tentunya perlu yang namanya perlu manusia. Kalau yang manual harus diputar, karenanya perlu tenaga, perlu waktu yang cukup untuk memantau dan melihat apakah hasil sudah maksimal. Yang kedua, perlu yang namanya kedisiplinan. Apakah disiplin dia membuang kotor 5 hari sekali atau 7 hari sekali? Karena itu bisa terjadi human error. Kalau ada human error itu lupa misalnya, atau pas dia bepos, bapak suruh orang ibu, dia beposnya nggak maksimal, jadi hasilnya airnya nggak maksimal. Bedanya dengan clock adalah clock ini kita bikin time schedule, kita bikin schedule berdasarkan timing yang dimana orang-orang kebiasaannya tidak melakukan maksudnya tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air secara harfiah. Biasanya kita setting itu malam-malam hari, setelah jam 2 atau jam 3 pagi, kita setting sehingga si clock ini beroperasi saat air tidak digunakan oleh seluruh anggota keluarga ibu atau bapak di rumah. Jadi tidak mengganggu aktivitas. Dia seperti robot. Jadi di settingnya nanti saat pemasangan kita setting, misalnya setiap hari Selasa jam 1 malam. Dia akan senantiasa membepos air setiap hari Selasa jam 1 malam, dan jangan takut karena di sini ada memorinya. Jadi settingannya nggak akan hilang, karena even dia mati lampu kita ada memorinya. Jadi nggak akan lupa buat waktu settingnya seperti itu. Yang kedua, wattnya pun rendah. Yang ketiga,
Digarantinya pun sama 5 tahun juga. Jadi jangan takut rusak, jangan takut error. Anda tinggal menghubungi Yuki Water Treatment jika ada kejadian yang di luar pada umumnya atau prosedurnya seperti itu. Dan buat regenerasi pun sangat mudah. Nantinya kita ajarkan, kita bimbing melalui phone, melalui virtual dan lain-lainnya. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan Yuki Water Treatment Vlog kali ini. Sampai jumpa.